Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Jibril Tribaya Pamungkas, S-Triple MMTR. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Politeknik Pelayaran Banten pada Prodi Manajemen Transportasi Laut. Di sini saya mengampu mata kuliah survei muatan. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi atau melengkapi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen, yaitu pada penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu adalah survei muatan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada semester 4, mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Instruction yang mencakup 3 komponen, yaitu Delivery Interaction Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas baik secara online maupun offline. Setelah mengikuti mata kuliah survei muatan ini, diharapkan para kadet mahasiswa atau mahasiswi Taruna Politeknik Pelayaran Banten khususnya Prodi Manajemen Transportasi Laut dapat bisa merencanakan penyusunan muatan yang akan dimuat. Yang kedua, dapat memisahkan jenis muatan yang akan dimuat sehingga tidak tercampur dengan muatan lain atau terbawa ke pelabuhan lain. Yang ketiga, dalam pembelajaran ini survei muatan di mana bisa melakukan proses perhitungan dasar muatan yang biasa dilakukan dimuat oleh kapal. Yang terakhir, dapat merencanakan pembongkaran muatan di pelabuhan setempat, serta aspek-aspek yang terdapat di pelabuhan pada bidang manajemen transportasi laut. Adapun untuk referensi dalam mata kuliah survei muatan ini menggunakan beberapa referensi baik secara online ataupun offline, yaitu yang pertama ada dari terkait dengan muatan kapal yang diterbitkan oleh Profesor Cap Hananto Suwodo MR, penanganan pengaturan dan pengamanan muatan oleh Cap Fahru Rozi MR, Livery Shipboard Operation Second at London Butterworth Heinerman, ISBN 075061857 strip 4. Berikutnya untuk indikator penilaian pada mata kuliah survei muatan ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama terdiri dari kehadiran dengan bobot 10%, terus yang kedua tugas-tugas yang dengan bobot 20%, dan yang ketiga ada UTS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8, biasanya dengan bobot 30%. Yang terakhir ada UAS dengan bobot 40% yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Lapor pembelajaran pagi hari siap dilaksanakan. Laksanakan. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi, terima kasih ketua kelas sudah mempersiapkan kelasnya. Hari ini kita pertemuan kedua ya. Kita masuk ke pembelajaran survei muatan. Di sini kita akan memasuki temanya terkait dengan muatan kapal berdasarkan jenis dan sifatnya. Muatan apa saja yang diangkut kapal dapat dibagi dalam beberapa golongan. Besar dan menurut sifatnya, kualitasnya yaitu muatan basah, wet cargo atau muatan kering, dry cargo, muatan kotor atau berdebu, itu dirty atau dusty cargo, muatan bersih, clean cargo, muatan berbau, odorous cargo, muatan enak atau bagus, delicate cargo, dan muatan berbahaya atau dangerous cargo. Muatan basah jenisnya yaitu muatan cair atau segala macam bentuk benda yang cair yang disimpan di botol, drum sehingga apabila tempatnya pecah atau bocor akan membasahi muatan-muatan lainnya. Contoh susu bir, buah-bahan dalam kaleng, cat minyak, lumas, minyak kelapa dan sekitarnya dan sebagainya. Selanjutnya muatan kering kapal atau dry cargo. Muatan kering kapal adalah muatan-muatan kering dan akan rusak bila basah akibat kena air hujan atau sebagainya yang bias membasahi muatan kering. Misalnya muatan-muatan ini tidak merusak jenis muatan lain terhadap muatan basah dalam palka tersendiri. Dalam satu palka, contoh jenis muatan tepung, beras, biji-bijian, bahan-bahan pangan, kering, kertas, rokok, dan dalam bungkus kopi, teh, tembakau, dan lain-lain sebagainya. Muatan kotor kapal atau berdebu, dirty atau dusty cargo. Muatan kotor berdebu antara lain semen, biji timah, arang, dan lain sebagainya.
Muatan ini menimbulkan debu yang dapat merusak jenis barang lain, terutama muatan bersih. Setelah dibongkar, muatan ini selalu meninggalkan debu atau sisa yang perlu dibersihkan. Dalam pemuatan perlu dipisahkan terhadap muatan lainnya, bahkan harus dipisahkan terhadap sesama golongannya sendiri agar tidak merusak barang yang lainnya. Selanjutnya, muatan bersih kapal atau clean cargo. Muatan bersih kapal ini tidak termasuk muatan lain dan tidak meninggalkan debu atau sisa yang perlu dibersihkan setelah dibongkar. Tidak merusak jenis barang lain, contoh sandang, benang tenun, perkakas rumah tangga seperti piring, mangkok, gelas, dan lain-lain, dan barang-barang kelontong lainnya. Lanjutnya, muatan berbau kapal atau odorous cargo, yaitu jenis muatan ini dapat merusak atau membuat jenis barang lainnya, terutama terhadap muatan seperti teh, kopi, tembakau, dan lain-lain. Maupun dapat pula merusak sesama golongannya sendiri. Contoh kerosin, terpentin, amoniak, greasy wool, crepe rubber, lumber atau kayu, ikan asin yang berbau, dan lain-lain. Contoh yang terakhir, muatan bagus, berarti delicate cargo, termasuk dalam golongan ini adalah golongan muatan yang pada umumnya terdiri dari bahan-bahan pangan. Jenis barang ini dengan mudah dapat dirusak dan dirusak oleh barang-barang yang mengandung bau, muatan basah, dan muatan kotor atau berdebu. Contoh beras, tepung, teh, tepung terigu, susu bubuk dalam plastik, tembakau, dan kopi. Selanjutnya, dangerous cargo atau muatan berbahaya. Jenis barang ini adalah golongan muatan yang mudah menimbulkan bahaya yang bias, menghasilkan percikan api atau ledakan, eksplosif, maupun kebakaran. Pemuatan atau pemadatan muatan ini haruslah ditempatkan jauh dari benda yang mudah terbakar atau meledak, maka benda ini harus diasingkan dan pemuatannya harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh kapten kapal atau dalam buku petunjuk, yaitu Blue Book. Contoh, dinamit, mesin, kepala peluru, black powder, fireworks, gasoline, karbon disulfide, korek api, film, dan lain-lain. Terdapat jenis barang-barang yang digolongkan sebagai muatan yang bersifat netral, artinya muatan ini yang tidak menimbulkan bahaya atau rusak, dapat dirusak oleh muatan-muatan lainnya seperti rotan, bambu, kapal, kayu balok, timah, muatan dalam kontainer, dan lain-lain. Dalam pengaturan muatan, salah satu contoh kejadian yang pernah dibaca terjadi kecelakaan kapal diakibatkan jenis kapal yang berbahaya dan tidak tanggung-tanggung. Kecelakaan kapal ini menyebabkan kurang lebih 2.000 orang meninggal dunia dan banyak juga terjadi kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh kelebihan muatan kapal. Istilah-istilah yang terdapat dalam transportasi laut. Dispatch adalah pengiriman. Lamanya sehingga di pelabuhan penyelesaian pemuatan atau pembongkaran lebih cepat dari waktu yang disetujui. Dispatch money adalah uang kompensasi. Dispatch deviation clause adalah keterlambatan kapal yang disebabkan oleh perubahan trek atau haluan kapal. Untuk menghindari bahaya navigasi yang mengancam, keterlambatan karena perubahan haluan kapal tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak, shipper dan carrier. Direct bill of lading adalah mengenai muatan yang ditunjukkan ke pelabuhan tertentu. Displacement sama dengan berat benaman adalah berat zat cair yang dipindahkan oleh kapal itu atau hasil penjumlahan dari berat kapal kosong, like displacement. Dan dikurang dead weight displacement. Owners adalah pencharter yang menyewakan kembali kapal yang dicharter dari ship owner. Dock water allowance atau DWA adalah perubahan draft rata-rata jika kapal berlayar dari air payau ke air laut atau sebaliknya. Down adalah suatu keadaan di mana kapal dimuati hingga mencapai syarat maksimum yang diizinkan. Draft atau draft benaman jarak dan lunas sampai garis air dry container adalah peti kemas untuk barang kering dalam bentuk umum. Peti kemas dari jenis ini digunakan antara lain untuk membawa barang-barang campuran atau general cargo di mana tidak diperlukan suatu perakuan khusus seperti udara dan peranginan lantai. Oke, lanjut. Oke, baik. Untuk materi pada pagi hari ini saya cukupkan terkait dengan terakhir di istilah-istilah terkait dengan transportasi laut. Untuk materi pada hari ini, taruna-taruni silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik, silakan. Mohon izin Pak, izin bertanya. Bagaimana izin alur penyandaran kapal clean out di pelabuhan Pak? Baik, tadi pertanyaan dari Taruni Latifa, di mana Latifa menanyakan bagaimana proses persyaratan dari kapal sebelum
melaksanakan clear in sampai dengan out untuk dilakukan survei muatan. Baik, akan saya jawab. Untuk pertama, seorang surveyor ataupun seorang agen dan pemilik barang pasti memiliki agen di suatu pelabuhan. Ya kan? Agensi tersebut wajib mendaftarkan atau menginfokan sebelum kapal itu sandar ke instansi otoritas pelabuhan, di mana pihak Pelindo di situ nanti seorang agen menghubungi atau meng-calling bagian Pelindo untuk memesan pandu untuk nanti kapal tersebut untuk bisa disandarkan lewat perizinan dari otoritas pelabuhan. Nanti di situ ada biaya tarifnya terkait dengan pemanfaatan jasa pandu. Nanti begitu kapal sandar, seorang agen nanti memeriksa dokumen di atas kapal. Dokumennya apa aja? Dokumen-dokumen kapal, termasuk nanti kru kapal. Kru kapal terkait dengan kru list ya, terkait dengan buku pelaut. Dan juga yang paling penting adalah kargo muatan kargonya di situ. Muatan apa saja nanti kalian bawa dokumennya. Nanti kalian untuk seorang agen ini wajib dan juga buku karantina kesehatan. Itu juga wajib, dan juga nanti seorang agen lanjut membawa dokumen-dokumen tersebut ke Sabandar, kantor Sabandar otoritas pelabuhan setempat ya. Jadi setelah kapal itu sandar, seorang agen membawa dokumen kapal tersebut yang tadi sudah saya jelaskan untuk membawa ke kantor otoritas pelabuhan Sabandar ya. Sekarang ada aplikasi namanya Inaportnet. Jadi seorang agen itu cukup mengupload dokumen-dokumen tersebut di aplikasi tersebut. Tapi untuk nanti bagaimana surat persetujuan belayar tersebut jadi, seorang agen juga wajib mengambil fisiknya di kantor Sabandar. Jadi untuk persyaratan prosesnya itu sekarang sudah online, namanya Inaportnet, dicatat ya. Namanya Inaportnet, itu aplikasinya itu seorang perusahaan pelayaran sekarang menggunakan aplikasi tersebut untuk nanti di situ bisa dimasukkan terkait dengan persyaratan proses sandar, proses bongkar muat di situ dimasukkan, dan juga perizinan nanti penginputan terkait dengan kru list, kru kapal kalian. Nah selanjutnya di Sabandar kalian sudah laporkan, di situ ada buku kesehatan, buku karantina kesehatan. Itu kalian daftarkan di kantor Kementerian Kesehatan Pelabuhan setempat. Itu nanti dokumen tersebut untuk memeriksa kebersihan di atas kapal. Paham di sini ya? Nanti sebelum muatan itu diperiksa, sebelum kapal-kapal itu bisa layak belayar lagi ke pelabuhan selanjutnya, itu seorang karantina kesehatan, itu bagian kesehatan itu wajib memeriksa kapal itu dalam keadaan bersih. Ya, bersih ini berarti kan bebas dari kotoran, bebas dari hewan-hewan, contohnya tikus. Ya, di situ apabila dapat ini biasanya dapat penalti. Tapi semoga kalau misal nanti kalian ini bilangkan ke kru kapalnya untuk jaga kebersihan lingkungan. Jadi biar hewan-hewan tersebut termasuk kotoran dan hewan tikus dan sebagainya itu tidak banyak di kapal. Itu wajib seorang kru kapal menjaga kebersihan. Soalnya nanti sebagai syarat apabila nanti dapat approvement ACC terkait dengan muatan, nanti begitu nanti kapal tersebut bisa bongkar muat. Jadi harus bersih terlebih dahulu dan juga bisa mendapatkan izin terkait dengan surat persetujuan belayar dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya apabila kapal sudah diperiksa dokumennya baik dari Sabandar, baik dari karantina kesehatan, yang terakhir kalian apabila di kru kapal tersebut ada kru kapal asing, ya kru kapal asing nanti kalian wajib menstempelkan buku paspor ya, dicap di kantor imigrasi. Itu yang terakhir, kalian cap imigrasi, kalian stempel apabila di kapal tersebut terdapat kru kapal asing. Selanjutnya apabila sudah proses tersebut sudah kalian jalankan, seorang agen bisa mengambil dokumen yang telah ditandatangani oleh masing-masing pegawai di kementerian, di Sabandar, di Kementerian Kesehatan dan di imigrasi. Jadi boleh mengambil dokumen-dokumen tersebut dan membawa kembali ke atas kapal. Jadi dibawa kembali ke atas kapal, nanti dari atas kapal tersebut seorang agen mengasih dokumen tersebut ke perwira di atas kapal kembali, serta membawa dokumen surat persetujuan belayar, di mana di situ juga terdapat muatan apa saja yang ada di dalam kapal tersebut dan juga izin
bongkar muat. Kurang lebih gitu aja jawabannya. Latifa, cukup jelas? Siapa tuh, Pak? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, karena materi untuk pagi hari ini sudah selesai, sebelum ditutup kelas ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran di kelas dalam pembelajaran program studi manajemen transportasi laut, pembelajaran survei muatan, yang dimana diharapkan video ini dapat menjadi salah satu penilaian dalam persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.